warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are fine. Well, today guys, you are going to learn about narrative text. So, let's start with me. So the first you must know is definition of narrative text. What is the narrative text? Narrative text is a type of text in English to tell a story that has a series of connected chronological events. Jadi naratif teks sendiri itu adalah teks yang dalam bahasa Inggris untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa secara kronologis dan saling terhubung. Dan salah satu tujuan dari teks ini adalah untuk menghibur para pembaca tentang sebuah kisah. And next kinds of narrative text, jenis-jenis dari narrative text. Yang pertama adalah fairy tale. Fairy tales adalah cerita rakyat atau cerita anak-anak yang dalamnya mengandung unsur keajaiban atau biasa ditandai dengan adanya karakter seorang peri, seperti contoh cerita Cinderella itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua ialah misteri. Misteri adalah sebuah cerita yang terjadi di masa lampau atau di masa lalu, yang dimana dalam cerita tersebut mengandung beberapa misteri-misteri yang tidak dapat terpecahkan oleh si penulis itu sendiri. Kemudian yang ketiga ialah science fiction. Science fiction adalah prosa naratif yang tidak memungkinkan cerita tersebut muncul di dalam dunia nyata. Nah, contohnya seperti berikut ini. Kemudian yang berikutnya adalah romance. Biasanya jika bercerita tentang jenis naratif teks romance ini, maka sudah pasti isi dari cerita tersebut merupakan kisah cinta, seperti contoh kisah cinta antara Romeo and Juliet. Nah, kemudian jenis yang selanjutnya ialah horor. Horor adalah sebuah jenis naratif teks yang dimana dalamnya terdapat kisah-kisah horor atau kisah-kisah hantu yang mana kadangkala kebenaran dari cerita tersebut tidak dapat dibuktikan. Kemudian yang selanjutnya adalah fable. Fable adalah salah satu jenis naratif teks yang mengisahkan tentang hewan yang bertingkah seperti manusia dan kadangkala diceritakan dalam cerita tersebut hewan-hewan tersebut bisa berbicara. Kemudian myth and legend. Myth itu sendiri ialah cerita atau mitos yang banyak berkembang pada masyarakat serta pada umumnya dianggap menjadi cerita-cerita yang faktual atau benar-benar terjadi. Namun pada dasarnya cerita tersebut adalah mitos. Kemudian legenda. Legend atau legenda adalah cerita rakyat yang mengisahkan bagaimana asal-usul dari sebuah tempat itu ada. Nah, yang berikutnya ialah history. History, seperti kalian ketahui, history adalah sejarah, di mana dalam cerita tersebut menceritakan tentang kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau. Nah, perbedaan antara legend atau legenda dan history itu tersendiri. History itu bisa dibuktikan kebenarannya, sementara legend atau legend kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Nah, kemudian berikutnya adalah slice of life atau penggalan-penggalan kisah dari si penulis itu atau penggalan-penggalan pengalaman dari si penulis tersebut. Kemudian personal experience, yang terakhir ialah personal experience, merupakan pengalaman pribadi dari si penulis-penulis tersebut. Jadi dari beberapa contoh yang sudah dipaparkan, ada beberapa jenis yang merupakan jenis cerita fakta dan ada beberapa jenis yang merupakan cerita fiktif. Yang fakta ialah seperti history, slice of life, dan personal experience. Nah, karakteristik dari naratif teks itu sendiri atau ciri-ciri dari naratif teks. Yang pertama ialah menggunakan action verb dalam bentuk past tense, karena berhubung ceritanya terjadi di masa lampau, maka tenses yang digunakan di naratif teks itu adalah simple past. Ciri-ciri yang kedua ialah menggunakan noun tertentu sebagai kata ganti orang. Sebagai contoh, jika dalam sebuah teks naratif menceritakan seorang perempuan, maka dia akan mengganti nama dari seorang perempuan tersebut menjadi she.
Nah, yang selanjutnya ialah menggunakan adjektif yang membentuk noun phrase. Seperti yang kalian ketahui, noun itu adalah kata benda. Nah, yang mana sih noun phrase itu? Noun phrase adalah gabungan beberapa kata yang membentuk sebuah kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan si kata benda tersebut. Seperti contoh, the beautiful red car. Mobil warna merah yang indah. Nah, itu yang merupakan atau salah satu contoh si noun phrase itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir ialah menggunakan conjunction untuk mengurutkan kejadian-kejadian yang terjadi dalam sebuah teks tersebut. Nah, conjunction sendiri itu ialah kata penghubung atau kata yang berguna untuk menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Seperti contoh, after that, before, even though, although, and, because, and etc. dan lain-lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah struktur dari narrative text. Yang pertama adalah orientation. Orientation itu disebut juga dengan pendahuluan, berisi tentang siapa, kapan, dan di mana cerita itu ditetapkan. Nah, biasanya orientation ini terdapat pada paragraf pertama. Kemudian complication. Complication adalah menceritakan awal masalah yang menyebabkan puncak masalah atau yang biasa disebut dengan klimaks. Bagian ini biasanya melibatkan karakter utama dari cerita tersebut. Nah, complication ini sendiri biasa terdapat di pertengahan dari teks tersebut. Nah, yang terakhir ialah reorientation. Bagian ini adalah penutup dari sebuah cerita yang bersifat opsional, artinya bisa ada ataupun bisa tidak ada. Reorientation sendiri itu biasanya terdiri dari pesan moral yang berasal dari cerita tersebut, ataupun berupa pengulangan cerita kembali dari awal hingga akhir, ataupun berupa ringkasan-ringkasan dari cerita. Itu pun bersifat opsional, bisa ada ataupun bisa juga tidak. Nah, berikut adalah contoh naratif teks. Dan menurut kalian, contoh naratif teks yang kalian lihat ini termasuk dalam jenis apa? Nah, tepat sekali. Contoh dari naratif teks yang kalian lihat ini adalah jenis fable. Kenapa jenis fable? Karena dia bercerita tentang hewan yang seolah-olah bisa berbicara seperti manusia. Jadi perlu diingat jenis-jenisnya, karakteristiknya, strukturnya, dan contoh-contohnya. Cukup sekian. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan bertanya. Semoga materi ini bisa dapat dipahami dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.